Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Caknan dan Bro anak Subur SMPH dalam kajian-kajian Al-Quran dengan teks ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21. Baik sekalian yang dirahmati Allah jamaah subuh Masjid Al-Mu'min, mari kita lanjutkan kajian-kajian kita. Saya ditemani oleh Caknan dan Bro anak Subur SMPH. Silakan Caknan, terima kasih Pak Anan. Bro, ya, mari kita kaji surat-surat Al-Quran dengan gaya dan kacamata ilmu dan teknologi abad 21. Hari ini tema kita adalah tentang surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Surat-surat pendek ini di dalam Al-Quran banyak. Di bagian belakang ini yang disebut dengan juz amma. Mari kita siap-siap ya, Bro. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi kesempatan, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi khusr, rugi. Kalau tidak mau rugi, Allah tetapkan ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Begitu. Harus masuk di kecuali. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, amal yang benar. Benar menurut Allah dan Rasulnya. Benar. Wa tawasau bil haq, dan saling berpesan, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq, kepada jalan yang benar, yang hak. Wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling bermusyawarah, saling berdiskusi. Wa tawasau bis sabr, sabar, istiqomah terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, dan kebenaran aturan-aturan yang ada kesepakatan antara manusia. Bro, ya Cak, surat ini luar biasa. Wal 'asr, demi masa, demi kesempatan. Wal 'asr itu salah satu dimensi waktu. Dalam bahasa Arab, one moment in time. Suatu kesempatan di momen tertentu. Kita dikasih kesempatan itu dalam momen tertentu, dalam dimensi waktu tertentu. Contoh waktu pengajian ini, kalau kita tidak memanfaatkan untuk cari ilmu, maka kita pulang dengan kekosongan kita, dengan kesan pengetahuan. Waktu tadi sholat subuh, kita tidak khusyuk, kita tidak betul-betul memanfaatkan ibadah itu dengan baik, maka lewat. Salah satu saya ingin mengingatkan itu ya, yang sering kita lupakan dan sering kita tidak syukuri adalah diberi kesempatan, yaitu uang. Uang jadi time, jadi
ilal ladina kecuali orang yang beriman sama Allah. Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Jadi kalau ada baca memang dialog bahasa juga wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus dan seterusnya. Ada lagi wal asr innal insana lafi khusr. Ada yang khusr wal asr. Terus illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil khusr. Itu yang demikian. Ya, kita ada bahasa Jawa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Beda-beda, tapi maknanya sama. Terus semua. Coba kalau tanya refleksi ya, yang boleh lihat. Silakan bro. Anda lihat dari teks seperti apa? Baik. Kalau kita bahas tentang Quran, ya itu ada jelas ada dimensi waktu, ada dimensi ruang, ada dimensi waktu, ruang, dan ada dimensi materi. Kalau kita sebagai khalifah diberikan Allah planet bumi melalui ayah dan bapak kita Nabi Allah Adam menurunkan generasi manusia dari mana dimensi Al-Quran. Al-Quran gak pernah itu menjelaskan bahwa manusia itu dari monyet, dari kerajaan. Kita bukan genetik DNA dan RNA dari mana? Nah, coba lah bahwa manusia dari monyet nggak ada. Boleh aja orang berkata dengan saya, kalau saya manusia itu punya rasa. Coba tanya, runut dengan baik sampai di mana? Siapa yang menentu dari monyet? Ada sesuatu yang di situ, rentetan di situ. Itu yang bilang Darwin. Kalau seperti itu Allah mengingatkan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Kita kemarin mengasih surat Al-Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini bilang kami bicara benar yang lurus. Sudah, saya sudah coba tabulasi ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa petunjuk itu dari Allah minimal 39 ayat. Ada 39 luar biasa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dengan orang terdekatnya, orang harus seperti apa? Mengajak orang untuk berdakwah masuk Islam. Ilal ladzina amanu. Kalau lihat dari psikologi dan ada yang sulit jawab tentang psikologi. Mohon maaf. Psikologi ada persepsi, ada motivasi, dan dia menentukan sikap. Niat kita dekat dengan sikap. Action diimplementasikan menjadi perilaku. Akhlak itu semuanya ada di kita. Kalau orang filosofi Jawa, daya cekok, cara berpikir, menganalisa, daya rasa dirasakan dinilai
decision making, menentukan. Allah jelaskan, silakan kamu pakai referensi apa untuk hidup. Silakan. Mau ajaran nenek moyang kita, mau ajaran leluhur kita, budaya kita, silakan. Mau pakai sains, impact atau bonsong, silakan. Sambil jangan bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran. Saringannya terakhir itu, referensi terakhirnya adalah itu. Kalau bertentangan, kita ada masalah. Allah punya lewat dan manis kunci sendiri. Kita sudah referensi dari Al-Quran menjelaskan. Silakan. Lain berarti tidak masalah untuk kamu taat sama Allah, masuk agama Allah, bertakwa sama Allah, atau kamu kafir, atau kamu durjana sama Allah. Enggak mungkin untuk tenang itu. Tidak ada masalah. Tapi hukum Allah, ujung dari alamat pilihan iman surga atau neraka itu dilakukan itu biasa. Allah mengingatkan kalau tidak mau tidak lagi referensinya itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran pedoman, Al-Quran itu guidance, petunjuk teknisnya, petunjuk pelaksanaannya, standar operasionalnya itu adalah hadis. Sering saya jelaskan, wa'aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar. Allah perintahkan kita untuk menegakkan sholat. Sholat itu bisa mencegah perbuatan cinta kita. Walaupun akbar, mengingat Allah, zikir Allah, puncaknya sholat.